Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Bang. Waduh. Kita belum ngucapin ini, Bang. Selamat Natal dan Tahun Baru. Iya, kita ucapin dulu, Bang ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Untuk adik-adik sekolah minggu Yeay. AKBP Depok 2. Yeay. Aduh. Kita udah lama banget sih, Bang, gak ketemu adik-adik. Banget, Bang. Udah berapa lama kira-kira? Setahun lebih, Bang. Setahun lebih ya. Iya, kita cuman ketemu untuk ambil kado aja, itu pun sebentar. Itu pun iya, cuma sebentar banget. Dan gak semuanya bisa Nah. datang. Iya. Dan tadi nih, Bang, murid-murid tuh udah pada nanyain, Kak, mana sih video sekolah minggunya? Oh, video ibadah, Bang Video ya? ibadahnya Oh, mana iya. sih? Kita udah lama gak ini ibadah sekolah minggu Depok Betul 2 ya. banget. Bisa Nah, banget makanya ya. sekarang kita hadirkan buat adik-adik. Ibadah sekolah minggu sudah ada kembali di channel KBP Depok 2 Tengah. Iya. Senang sekali. Betul. Oke, Bang, daripada kita berlama-lama lagi, kita nyanyi aja dulu yuk biar semangat. Semangat dulu, Bang ya. Oke, Bang Bram, yuk kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ada kali, Bang. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan, Bang. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakak adiknya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, Bang, ya. Yes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng lagi kakak adiknya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu arti, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Akhirnya kita nyanyi bareng lagi, Bang ya. Iya. Udah lama banget, Bang. Udah lama banget. Kita abang dan kakaknya juga kangen, Bang ya. Benar. Aduh. Apalagi mungkin adik-adik sekolah minggu mungkin lebih kangen lagi kali sama teman-teman sekolah minggunya. Gak pernah iya. ketemu, Benar, ya kan? Bang. Aduh. Udah setahun lebih ya karena Iya. corona, tapi meskipun gitu, Bang, kita harus tetap bersyukur. Benar, dan tetap bersyukur. berdoa. Iya. Kita Agar- masih diberi Iya, kesehatan betul, gitu Bang, kan. bersyukur. Heeh. Dan buat adik-adik selalu ya, maksudnya jaga kesehatan ya Bang ya. Harus Seperti rajin misalnya cuci tangan juga. cuci tangan, Jaga terus jarak, memakai jaga masker jarak, pakai masker. Yang penting juga, Bang, makannya harus makan yang sehat-sehat. Jangan makan yang junk food terlalu sering ya. Yang banyak micin ya Bang ya? Tidak boleh ya. Gimana, Bang? Tadi udah semangat belum nyanyinya? Masih belum sih nih Bang. Udah sih, cuman kurang ya karena udah lama ya. Iya. Kita butuh yang lebih Lebih
Yang banyak gerakannya dong Bang. Gerakannya apa ya? Oke Bang Bram, biarpun gunung-gunung beranjak kali Bang ya. Iya. Oke, yuk. Ayo adik-adiknya bangkit berdiri ya. Diri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi Bang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lebih cepat nih Bang. Lebih cepat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Kalau abang sih udah keringetan ini. Udah panas kita Bang. Udah di cukup sini keringetan ini ya. Benar Bang. Adik-adik harusnya juga begitu Bang ya. Benar. Udah cukup ya Bang ya. Ya, abang rasa sih udah cukup udah nih. Kita mau mulai ibadah. Kita mau mulai ibadah. Ini ada pengumuman sedikit Bang ya. Oh, ada pengumuman. Nah, buat adik-adik untuk persembahannya nanti dimasukkan ke dalam celengan. Celengannya dari adik masing-masing ya. Nanti dikumpulkan di celengan. Ya. Nanti uang persembahannya itu akan dikumpulkan pada bulan November. Nanti untuk teknisnya diantar atau kakak guru sekolah minggunya yang jemput itu nanti. Cuma pokoknya mulai sekarang setiap persembahan ditabung di celengan masing-masing. Itu Bang ya. Jadi ditabungnya di celengan kita masing-masing ya. Iya. Celengan sendiri berarti ya. Tapi nanti bulan November diambil. Nah sebelum masuk ibadah, mungkin adik-adiknya persiapkan Alkitabnya sama uang persembahannya ya. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mau memasuki satu pujian. Adik-adik silakan ambil sikap berdoa, duduk tenang, satukan hati dan pikiran. Kita mau memasuki ibadah. Lipat tangannya ya. Matanya juga ditutup sambil sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Karena atas berkat-Mu saja kami masih bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami masih diberikan kesehatan. Pada hari ini juga keluarga kami masih bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Sementara kami akan mengikuti ibadah, kiranya Kau berkati, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan kusuk dan tidak bercanda-bercanda, agar ibadah ini bisa kami ikuti dengan baik ya Tuhan. Sebelumnya ampun juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak untuk berada di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian nomor 178 ayat 1 sampai 2. Padaku Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jagalah pikiran kami, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tak sesat ditarik penerat duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu dan hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Amin. Pembacaan hukum Taurat untuk kita di hari ini diambil dari hukum Taurat yang
ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Anak-anak kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun ke dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak kami persilahkan untuk duduk.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 2. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Adik-adik sekolah minggu masih tetap beribadah di rumahnya masing-masing. Karena kami tahu bahwa kami melaksanakan aktivitas kami di rumah itu karena pandemi sedang melanda dunia ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya firman-Mu itu tetap menaungi hati kami dan biarkan hati kami dibentuk oleh firman-Mu. Biarkan anak-anak sekolah minggu Tuhan hidup di dalam suasana kekanak-kanakan mereka sehingga mereka dapat bertumbuh juga di dalam iman dan kepercayaan mereka karena firman yang tetap bekerja di dalam hati setiap manusia. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini di dalam Minggu Estomihi diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 3 sampai ayat 7. Inilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita sendiri, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di Minggu Estomihi ini kira-kira tinggal 50 hari lagi. Sekitaran 50 hari lagi kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi kitab Yesaya tadi itu bercerita tentang Mesias. Kita percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Mesias artinya juru selamat. Mesias artinya yang menyelamatkan setiap manusia. Mesias artinya yang membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, tetapi sebelum kita sampai kepada bagaimana manusia itu dibebaskan Tuhan dari dosanya, itu Tuhan mengorbankan dirinya. Tuhan menjadi Mesias bagi diri kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap penderitaan yang Yesus terima
itu bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Nah, kalau kita itu dihukum oleh orang tua kita, dibentak oleh guru kita, atau memang diberikan peringatan sama orang tua kita, itu karena kita mempunyai kesalahan. Kita dihukum karena kita bersalah. Nah, tetapi tadi dikatakan bahwa Mesias itu menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita yang Mesias itu tanggung. Nah, jadi Mesias itu dia tidak berdosa sama sekali. Dan ketika dia menerima penderitaan itu, ketika dia menerima hukuman itu, maka kita akibatnya diselamatkan. Nah, jadi apa yang mau diajarkan? Bahwa yang pertama yang bisa kita lihat, bahwa yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah anugerah adik-adik. Itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi itu justru murni karena kasih karunia Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi kita hanya tidak bisa mampu untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah baik, aku sudah berubah, aku sudah rajin berdoa, oleh karena itu Tuhan berkatilah aku. Tidak, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Justru di dalam berkatnya itu kita melihat betapa kita berdosa. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, itu karena kita menghormati pengorbanan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi ketika kita menolong seseorang, ketika kita rajin belajar, itu karena memang kita menghormati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita melihat bahwa ketika kita melihat Yesus yang disalibkan, apa yang bisa kita petik? Bahwa kita juga harus rela untuk mengorbankan diri kita. Artinya apa? Nah, jadi kalau dibilang orang tuanya, adik-adik, anak-anakku, tolong jangan terlalu sering bermain keluar. Kalau enggak, kalau bermain itu pakai masker. Nah, kita mampu di situ untuk menurunkan ego kita. Kita harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita itu tadi menyuruh kita untuk memakai masker supaya kita jangan tertular COVID. Ketika kita terlalu banyak bermain-main keluar, kita tanpa memakai masker, baru kita berpegangan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tujuannya itu supaya kita bisa selamat. Nah, jadi apa yang mau kita dengar dari ketika Yesus itu mati di kayu salib? Dia rela untuk mengorbankan dirinya. Nah, jadi yang dulunya kita pengennya main-main biar kita senang, sekarang kita korbankan dulu kesenangan kita itu untuk tidak bermain-main di luar, untuk tidak jangan memakai masker lagi. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa ketika aku bermain, aku juga harus memakai masker. Artinya apa? Mungkin agak sesak, mungkin gak nyaman kita memakai masker. Tetapi itu harus kita korbankan. Supaya apa? Supaya bisa kita tetap sehat. Baru yang ketiga, yang bisa kita lihat. Karena Yesus berani mampu untuk mengorbankan dirinya, maka kita juga harus menghargai pengorbanan Yesus. Nah, artinya apa? Adik-adik sekolah minggu mungkin pernah mendengar atau melihat gambar di gereja-gereja yang ada tangannya itu sedang berdoa. Nah, jadi posisinya seperti tangan yang berdoa seperti ini. Nah, jadi lukisan itu adalah sebuah lukisan yang ada di Jerman kalau nggak salah. Nah, jadi ceritanya ada dua orang itu yang bersaudara yang bernama Albert dan Albright. Nah, jadi Albert dan Albright. Nah, jadi agak mirip memang namanya. Nah, jadi dua saudara ini mempunyai bakat untuk melukis. Nah, jadi karena mereka punya bakat untuk melukis, mereka pengennya untuk sekolah melukis. Nah, tetapi sayangnya dua bersaudara ini adalah keluarga miskin. Nah, jadi mereka besar dari keluarga miskin. Nah, terus Albert dan Albright pun berdiskusi. Tujuannya apa?
supaya menentukan siapa yang belajar. Karena kalau dua-duanya belajar itu nggak mungkin, karena biayanya pasti tinggi dan mereka pasti nggak akan bisa belajar dua-duanya. Nah, jadi harus ada yang mengorbankan dirinya. Nah, jadi mulailah mereka memilih siapalah sebenarnya, katanya gitu. Terus datang Albright mengatakan kepada Albert Dürer, dia mengatakan, gini aja Albert, kau sekolahlah dulu, belajar melukis, nanti kalau udah tahu kau melukis, cari uang, mampukan dirimu supaya kita menjadi lebih baik. Nanti kalau udah ada uang yang kau hasilkan, ya udah giliranku sekarang, giliranku nanti untuk belajar. Nah, karena jadi sebelum sewaktu kau sedang belajar, maka aku yang menyekolahkan kau, katanya gitu. Nah, terus datang Albert mengatakan, ya udah baik, katanya gitu. Untuk menyekolahkan Albert sekolah melukis, Albright harus jadi tukang batu. Nah, jadi dia memecahkan batu supaya ada uang, terus uang itu dikasihnya kepada adiknya supaya adiknya bisa melukis. Nah, memang benar ketika sudah waktunya bisa Albert melukis, dia langsung memanggil abangnya si Albright itu. Bang, aku udah bisa melukis. Nah, sekarang giliranku untuk membiayai kau sekolah, katanya gitu. Nah, terus Albright masuk ke kamar. Dan ketika dia masuk ke kamar, dia menangis, dia berdoa. Dia mengatakan kepada Tuhan dalam doanya seperti ini. Tuhan, selama ini aku menyekolahkan adikku. Adikku sekarang sudah berhasil. Tetapi Tuhan, dia meminta kepadaku supaya aku melanjutkan sekolahku untuk melukis. Tuhan, tanganku selama ini kugunakan untuk memecahkan batu. Tanganku sudah kaku, tanganku sudah kasar. Aku sudah tidak bisa lagi melukis. Ternyata doanya si Albright didengarkan oleh Albert. Dia mendengar itu dan dia pun menangis. Dia melihat bahwa abangnya tidak mampu lagi melukis, abangnya tidak mampu lagi belajar untuk melukis. Karena apa? Karena dia sudah mengorbankan tangannya. Dia rela mengorbankan tangannya yang lembut itu untuk menjadi tangan yang kasar supaya adiknya itu sekolah. Nah, jadi ketika abangnya tadi berdoa, Albright melukis tangan yang berdoa. Nah, jadi lukisan tangannya itulah yang kita kenal dengan istilah lukisan The Praying Hands. Mungkin adik-adik bisa melihat ceritanya itu di Google. Tapi yang bisa kita lihat adalah setiap orang yang berhasil, setiap manusia yang berhasil, pasti ada orang yang mengorbankan dirinya. Ketika adik-adik itu belajar di rumah, itu pasti ada yang mengorbankannya. Contoh, selama ini guru yang mengajar adik-adik di sekolah, sekarang perhatikan, orang tua, ibumu, bahkan kakakmu, itu yang mengajar engkau sekarang di rumah. Selama ini kakak bermain dengan teman-temannya, abang bermain dengan teman-temannya, ibu mengurus rumah tangga. Sekarang mereka mengorbankan itu supaya mengajari engkau, mengajari adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, hargailah pengorbanan mereka. Sama seperti Yesus ketika dia mengorbankan dirinya, itu bukan karena kesalahan yang dia perbuat, tidak. Tetapi itu adalah semata-mata karena dia begitu mengasihi manusia sehingga dia rela untuk memberikan nyawanya supaya kita selamat. Oleh karena itu, hargailah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus di kayu salib, itu untuk membiarkan kita hidup supaya kita bisa menikmati hidup. Oleh karena itu, ketika kita sehat sekarang adik-adik sekolah minggu, hargai itu adalah anugerah Tuhan. Tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas di dalam rumah kita masing-masing, sehingga walaupun kita tinggal di rumah, kita mampu untuk berbuah, kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena Yesus telah menyelamatkan kita.
Bukan karena perbuatan kita, tidak. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau memberikan diri-Mu kepada kami. Itu bukan karena keinginanmu Tuhan, tetapi karena begitu Engkau mengasihi kami. Engkau merelakan diri-Mu untuk mati bagi kami, menderita bagi kami, sehingga kami dapat melihat kehidupan ini sebagai anugerah dan juga pemberian dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, adik-adik kami yang belajar di rumah, bermain di rumah. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, ajari mereka, ajari kami untuk semakin mendisiplinkan diri kami, sehingga pandemi ini dapat cepat berakhir. Berkati juga orang tua, berkati teman-teman saudara-saudara kami yang mereka harus keluar dari rumah. Tentunya mereka akan menghadapi banyak tantangan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, lindungi mereka sehingga mereka dapat mampu untuk mendisiplinkan diri mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 dan kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihankannya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan sampai jumpa untuk ibadah-ibadah ke depan.